Pelepasan Perwira Transportasi ke-53, Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4. Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023. Siap dimulai. Peserta upacara memasuki tempat upacara. Maju! Ancang depan. Back. Gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Kami ucapkan selamat datang dengan hormat kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, di lingkungan BP3IP Jakarta, dan kepada dosen atau pengajar BP3IP Jakarta, serta undangan keluarga dari peserta pelepasan ke-53. Selamat datang dalam acara pelepasan Perwira Transportasi ke-53 Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4 tahun 2023. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, selaku Inspektur Upacara beserta pejabat pendamping, memasuki tempat upacara. Siap!
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ta upacara. Undangan dimohon berdiri. Himne Perhubungan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pelepasan ke-53 perwira Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4 bidang kalian nautika dan teknika hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan laporan pendidikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya BP3IP Jakarta.
Bacaan laporan pendidikan. Siap. Laksanakan. Laporan pendidikan pada upacara pelepasan perwira transportasi pelayaran ke-53. Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4. Bidang keahlian Nautika dan Teknika tahun 2023. Selasa 21 Februari 2023. Kami melaporkan kegiatan pendidikan pada acara pelepasan perwira transportasi dan program Diklat Pelaut tingkat 2, gelombang 7, Diklat Pelaut tingkat 3, gelombang 8, serta Diklat Pelaut tingkat 4, gelombang 9 dan 10, bidang keahlian Nautika dan Teknika tahun 2023 di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran BP3IP Jakarta. Adapun pokok-pokok yang dapat kami laporkan antara lain sebagai berikut. A. Dasar hukum. Era operasional program Diklat Pelaut diselenggarakan berdasarkan pada 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran. 5. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK 07 DPSDMP 2016 tentang kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi bidang pelayaran. B. Serta pelepasan perwira transportasi. Sesuai dengan program diklat yang telah dilaksanakan, pada hari ini telah siap sebanyak 76 orang lulusan program Diklat Pelaut yang terdiri dari 1. Diklat Pelaut tingkat 2, bidang keahlian dan nautika berjumlah 41 orang. 2. Diklat Pelaut tingkat 3, bidang keahlian nautika dan teknika berjumlah 19 orang. 3. Diklat Pelaut tingkat 4, bidang keahlian nautika dan teknika berjumlah 16 orang. Para lulusan ini telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan sistem dan metode pembelajaran yang mencakup 4 kriteria kompetensi, yaitu pertama, kompetensi akademik, kedua, kompetensi profesional, 3, kompetensi nilai dan sikap, dan keempat, kompetensi untuk siap menghadapi perubahan. Hak lulusan. Para lulusan sesuai dengan program diklat yang berhak memperoleh sertifikat kompetensi kepelautan, yaitu ahli nautika tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4, serta ahli teknika tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Penutup, demikianlah pokok-pokok yang dapat dilaporkan pada kesempatan kali ini. Kami atas nama segenap Sivitas Akademika BP3IP Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya proses pendidikan di BP3IP Jakarta. Selanjutnya, dengan senantiasa menyerukan Bhinneka Eka Bakti Samudra, dimohon kepada yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, selaku Inspektur Upacara, untuk melantik peserta dalam upacara pelepasan perwira transportasi pelayaran ke-53 pada hari ini. Jakarta, 21 Februari 2003, atas nama Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Dr. Insinyur Ahmad MMTR, PIE CFRE. Selesai. Laporan pendidikan telah selesai dibacakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pelepasan perwira transportasi ke-53, Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4, yang ditandai dengan pernyataan pelepasan
pengalungan samir dan penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta. Persiapan pelaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 21 Februari tahun 2023, saya, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, selaku Inspektur Upacara, secara resmi melantik perwira transportasi laut lulusan Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4, bidang keahlian nautika dan teknika tahun 2023. Demikian pelepasan pelantikan perwira transportasi laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kesediaan Inspektur Upacara untuk dapat mengalungkan samir dan menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta. Perwakilan penerima sertifikat dan pengalungan samir ahli nautika tingkat 2. Nama Andri Pratama, lahir di Watampone 5 Mei 1991. Putra dari Bapak Idrus Kamuna dan Ibu Herawati. Ahli teknika tingkat 2. Nama Petrus Supriyadi, lahir di Cilacap 14 Mei 1988. Putra dari Bapak Saudi dan Ibu Sulia. Balik ke tempat.
Pembacaan janji perwira diikuti oleh seluruh peserta pelepasan. Lapor pembacaan janji perwira. Siap. Laksanakan. Janji perwira. Kami perwira lulusan Diklat Pelaut BP3IP berjanji: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memegang teguh falsafah Bhinneka Eka Bakti Samudra. 3. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan alma mater. 4. Siap menjalankan dan meningkatkan profesionalisme sebagai pelaut Indonesia. 5. Sanggup menyumbang tenaga dan pikiran dalam memajukan bangsa di dunia maritim. Pembacaan janji perwira telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sambutan Inspektur Upacara. Pasukan istirahat. Tuan, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, pimpinan BP3IP, Pak Direktur BP3IP. Yang saya hormati rekan-rekan saya, para pejabat struktural di lingkungan BP3IP. Yang saya hormati para peserta perwira yang hari ini dilepas dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama dan yang utama adalah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayatnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang saya melihat cukup menarik, dalam keadaan sehat, dan saya serta teman-teman bersyukur juga bisa melaksanakan sebagian tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh pimpinan. Mudah-mudahan selanjutnya terus dalam keadaan sehat untuk mengabdi dan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang kedua,
Saya berterima kasih kepada Pak Direktur yang telah meminta saya menjadi inspektur upacara, yang sebetulnya saya tidak tahu kalau kapasitas saya hari ini sebagai inspektur upacara. Oleh karena itu, saya berterima kasih Pak Direktur mempercayakan saya hari ini sebetulnya, dan biasanya inspektur upacara itu adalah kepala badan diklat. Beliau tidak bisa hadir sehingga Pak Direktur meminta saya untuk mewakili Pak Kepala Badan Diklat. Oleh karena itu saya mohon maaf ya, dan saya izin membacakan sambutan daripada Bapak Kepala Badan Diklat. Namun sebelum saya bacakan, saya ingin menyampaikan sesuatu, bahwa saya melihat BP3IP ini dari hari ke hari terus menunjukkan kemampuannya untuk melakukan perubahan, baik fisik maupun non-fisik. Luar biasa. Tadi sengaja saya buka setelah mengalungkan apa namanya itu. Saya sengaja buka maafnya itu apa isinya ini. Ternyata isinya adalah bukan kertas kosong, tetapi merupakan tanda bukti bahwa perwira transportasi laut yang ada di hadapan saya telah lulus dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi termasuk endorsementnya. Ini bukti bahwa satu kemajuan yang dilakukan oleh manajemen BP3IP yang tidak biasanya seperti itu. Terima kasih Pak Direktur dan seluruh jajarannya. Apa yang Bapak kerjakan itu sangat mulia, karena teman-teman ini di hadapan kita ini begitu kembali dari sini, maka sudah siap untuk bekerja dan kembali bekerja di atas kapal. Perlu kami sampaikan juga bahwa Indonesia itu merupakan negara kontributor laut nomor 2 di dunia setelah China. Susul tentu saja Filipina. Banyak yang beranggapan bahwa yang nomor 2 itu adalah Filipina, tapi ternyata datanya adalah Indonesia. Filipina di posisi nomor 3 dan Rusia berada di posisi nomor 4. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa barusan peringkat-peringkat kontributor ini, distributor ini? Saat ini dunia sedang mengalami beberapa krisis, termasuk krisis global, karena adanya boleh dikatakan kesalahpahaman antara negara besar yang disebut dengan Rusia termasuk Ukraina. Dua negara ini merupakan distributor tenaga pelaut yang cukup besar. Oleh karena adanya gejolak diakibatkan oleh kesalahpahaman, maka pelaut kedua negara ini kehilangan kesempatan. Tentu saja dengan kesempatan itu bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di depan kita ini. Jangan dilewatkan. Saya baru tadi malam ketemu dengan pelaut yang kebetulan berlayar di Eropa. Dan informasinya memang betul, seperti yang saya katakan tadi, dan sangat dibutuhkan. Sekarang itu mencari
informasi terkait dengan pekerjaan tidak sama dengan zamannya saya dulu. Harus dari door to door, office to office. Sekarang kita sudah bisa melihat secara online. Nah, berkaitan dengan yang saya katakan tadi itu, beliau membawa tenaga agent dari salah satu negara Eropa untuk mencari pelaut di Indonesia dalam rangka untuk mengganti posisi-posisi dua negara tadi. Nah, tentu ini peluang yang bagus buat kalian untuk meraih kesempatan itu. Di beberapa kesempatan, saya selalu mengatakan bahwa Indonesia mendapat devisa penerimaan negara dari pelaut dalam 1 tahun itu penerimaannya kurang lebih 152 triliun dari tenaga pelaut, apakah itu dari perwira maupun dari rating. Jadi cukup banyak, 152 triliun. Dan yang menyatakan informasi itu, data itu bukanlah Kapus Ban Laut, tetapi dari Kementerian Maritim dan Investasi. Angka 152 itu adalah angka yang tidak kecil, cukup besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk mendidik pelaut untuk 12 UPT itu hanya kurang lebih 1,8 triliun. Sehingga kita punya profit yang luar biasa, bisa dikatakan luar biasa, yaitu 150 triliun. Yang terdiri dari perwira maupun rating. Jika kesempatan yang saya sampaikan tadi itu bahwa dua negara ini yang salah paham bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara, maka angka 152 itu terus bertambah dan meningkat, dan pasti tentunya kontribusi itu akan membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Beberapa bulan yang lalu kita diperlihatkan sebuah fakta yang diakui dunia bahwa Indonesia masuk dalam 20 negara besar. Faktanya apa? Kita masuk dalam daftar G20. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. G20 yang baru dilaksanakan di Bali. Ternyata dari G20 itu Indonesia berada di peringkat ke-7. Berada di peringkat ke-7 untuk saat ini. Itu juga yang mengatakan bukan kapasitas Pusban Laut, tetapi itu memang data yang diangkat oleh peneliti dari luar negeri. Yang lebih hebat lagi, mereka peneliti dari luar negeri itu memperkirakan bahwa 23 tahun ke depan atau 22 tahun ke depan Indonesia akan menempati posisi keempat. Nah, oleh karena itu pelaut itu mempunyai kontribusi yang sangat strategis. Kalau kita belajar dari pengalaman 2 tahun di mana COVID melanda hampir seluruh negara di dunia, Indonesia termasuk negara yang berani mengambil risiko dengan membuka yang tidak seperti biasanya, yang tidak berani diambil oleh negara lain. Apa itu? Membuka crew change
di Indonesia. Kita tahu negara tetangga, Malaysia, Singapura, Vietnam, sama sekali tidak melakukan itu karena takut dengan virus yang sangat mematikan. Bukan tanpa hitungan, pemerintah kita atau pimpinan kita mengambil risiko yang cukup berat. Selain daripada faktor sosial, tentu saja pimpinan kita juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Dan alhamdulillah dengan crew change ternyata negara-negara lain memberikan apresiasi dan terbantu. Saudara-saudara, para perwira yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya juga ingin menyampaikan bahwa di BP3IP ini pendidikannya benar-benar fokus kepada pendidikan non-diploma. Fokus kepada pendidikan non-diploma, fokus kepada peningkatan kompetensi. Tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa untuk mendapat ijazah diploma, sekarang itu pemerintah menyiapkan program yang disebut dengan RPL. Recognition Pembelajaran Lampau. Sehingga saudara-saudara yang melanjutkan pendidikan untuk peningkatan kompetensi di BP3IP juga berkesempatan untuk mendapat ijazah diploma yang diakui oleh Pendiknas. Saya perlu menyampaikan hal ini karena ijazah kompetensi yang saudara miliki belum mendapat kesempatan untuk ikut berkontestasi di dunia birokrat, bahkan mungkin juga di BUMN, termasuk di dunia politik. Tapi kalau saudara-saudara melanjutkan pendidikannya di sini sambil mengikuti program RPL, maka kalau tadi yang di map itu saya buka ada 2 lembar kertas, yaitu endorsement dan sertifikat COC, maka kalau Anda mengikuti program RPL, itu akan terlampir ijazah D3 bahkan D4 yang bisa saudara-saudara gunakan untuk ikut berkontribusi di birokrat atau bergabung di birokrat, BUMN, bahkan mungkin di partai politik. Ini saya sampaikan kepada saudara karena ternyata ada beberapa pelaut yang berkesempatan, ya, yang berkesempatan bukan hanya di dunia birokrat. Saya sendiri pelaut, dan 8 sama dengan saudara-saudara, dan 8 itu sama dengan saudara-saudara ini semua. Dan sekarang saya di dunia birokrat. Dengan ijazah D3 dan D4, bukan hanya di birokrat, tapi juga bisa mengisi peluang-peluang yang ada di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan saudara-saudara agar peluang ini jangan sampai dilewatkan. Ada contoh, salah satu wali kota di daerah Ambon, itu wali kotanya namanya Kapten Ali Ibrahim. Dia adalah pelaut. Saya sebutkan lagi satu wali kota. Ada wali kota di Balikpapan, namanya Pak Rahmat. Itu juga pelaut. Ada lagi yang di Padang,
Belum lagi yang duduk melalui jalur politik, baik itu kabupaten, provinsi, bahkan juga ada yang nasional, yaitu DPR RI. Jangan lewatkan kesempatan ini, jangan sia-siakan peluang ini. Silahkan, ya, mungkin setelah Anda dapat ijazah dan endorsement hari ini, bisa berlayar 1-2 tahun, lalu kemudian mengambil program RPL. Dan sampaikan kepada teman-teman kalian bahwa RPL bisa diikuti selama Anda mengikuti pendidikan di BP3IP. Sehingga pada saatnya lulus, Anda itu sudah memegang 3 kertas yang sangat berharga. Satu adalah endorsement, kedua COC-nya, kompetensi, kemudian diploma 3 atau 4. Diploma 3 atau diploma 4. Saudara-saudara sekalian, apa yang kalian dapat barusan sebetulnya itu baru awal dari perjuangan Anda. Masih harus Anda bekerja keras untuk bisa membuktikan bahwa Anda adalah pantas memiliki kompetensi tingkat 2, 3, dan 4. Apalagi di era sekarang, kebutuhan pasar itu sangat tajam peningkatannya. Karena kemajuan teknologi luar biasa cepatnya. Saya tadi sampaikan bahwa saya ketemu dengan seorang pelaut dari Belanda tadi malam. Ternyata pelaut itu kebetulan memiliki kompetensi teknik. Di atas kapal hanya 1 engineer atau disebut dengan single engineer. Untuk dek masih ada beberapa perwira. Artinya apa? Pengetahuan tidak cukup dengan menguasai mesin saja, tapi elektrik juga harus dikuasai. Nah, saudara-saudara yang merasa masih kurang di listriknya, itu harus diperkuat. Kalau memang ingin meraih persaingan yang begitu ketat. Lalu saya tanya tadi malam, kalau itu single engineer tanpa ada second engineer, kemudian grazer dan lain sebagainya, bagaimana dengan kesejahteraan? Ternyata dengan single engineer, itu kesejahteraannya melampaui apa yang didapat oleh kapten. Jadi sangat pantas jika dilihat dari tanggung jawab dan kesejahteraannya. Nah ini teman-teman, ya saudara-saudara semua, persiapkan diri untuk meraih kesempatan itu. Saudara-saudara yang berbahagia, saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan kepada seluruh Sivitas Akademika Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Ikatan Ilmu Pelayaran Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi yang besar dalam mencetak lulusan perwira transporter selaut yang prima. Bukan hanya prima, tapi juga profesional dan beretika. Pada para undangan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan lindungannya kepada kita semua dan bangsa Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya!
Lagu Bagimu Negeri dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah sejenak kita berdoa, mengadahkan tangan, berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga di dalam acara kita ini penuh keberkahan darinya. Bapak, Ibu hadirin sekalian, doa yang saya sampaikan secara Islam dimohon kepada Bapak, Ibu yang berkeyakinan dan lain dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin. Hamda yu'afihi na'amahu wa yudafi naqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar BP3IP serta para undangan yang hadir memanjatkan rasa syukur padamu ya Rabb atas limpahan rahmat, sehat dan karuniamu yang tak terhingga, sehingga kami dapat mengikuti upacara pelepasan perwira transportasi pelayaran ke-53 lulusan Diklat Pelaut tingkat 2, 3, dan 4 bidang keahlian nautika dan teknika di BP3IP Jakarta. Semoga mendapat ridho dan petunjuk-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu, semoga ilmu yang diperoleh para perwira transportasi pelayaran bidang keahlian nautika dan teknika selama mengikuti pendidikan di BP3IP menjadi ilmu yang bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, agama, nusa bangsa dan negara. Semoga mereka semakin cerdas, tangguh, istiqomah dan mampu bekerja keras dalam meningkatkan pengabdian mereka serta membangun kualitas jasa pelayanan transportasi secara profesional, integritas dan disiplin tinggi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima di tempat masing-masing sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah, ilmu yang dapat dijadikan sebagai ladang amal bagi kehidupan mereka kelak ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu-lah kami mengabdi dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Rabb ya Tuhan kami. Engkau yang Maha mendengar lagi Maha pengampun. Berikanlah kami kesehatan untuk kami semua ya Rabb. Ampuni dosa kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara pelepasan ke-53 telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik ke tempat.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju bangku kehormatan. Upacara selesai, hadirin disilakan duduk kembali, pasukan diistirahatkan. Upacara telah selesai. Akan dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Bubarkan. Ya, baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh peserta pelepasan ke-53. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta pelepasan pada hari ini. Dan di hari yang berbahagia ini kami berikan kesempatan kepada seluruh undangan keluarga untuk dapat menghampiri peserta pelepasan dan mengalungkan samir kepada peserta. Sebelum itu kami mohon kesediaan Bapak Saiful untuk dapat memandu pasukan. Persilakan Pak Saiful. Gerak! Ya, baik, dipersilakan kepada anggota keluarga untuk dapat maju ke depan menghampiri peserta pelepasan. Untuk dapat mengalungkan samir, boleh dicari suaminya, anaknya. Di momen yang berbahagia ini, kami berikan kesempatan.
orang tentang riwayatku. Kata mereka diri